Halo warga Komang, selamat datang di podcast pertama dengan bintang tamu kita kali ini yaitu paslon nomor 21. Di sini ada Hilman Iza Amrullah dari kelas 11 IPS 4 sebagai calon ketua OSIS. Dan sebelah sini ada M. Rafli Ardiansa dari kelas 11 MIPA 5 sebagai calon wakil ketua OSIS. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf. Ya, sama-sama. Adriansyah Pak. Oh, Ardiansa. Iya. Iza, Pak. Oh iya, Iza. Iya, maaf. Ya. Gimana kabar kalian di masa pandemi ini? Dari mana dulu? Silakan. Alhamdulillah baik sih dari masa pandemi kayak gini. Kita juga belajar dari masa pandemi sekarang. Jangan terlalu terpaku dengan apa yang kita rasakan, dan kita juga hari ini jangan terlalu pikirkan. Dibawa santai aja. Santai aja. Ya. Ya kan? Ya. Saya alhamdulillah baik, bahkan sangat baik, alhamdulillah. Jangan jadikan pandemi ini sebagai halangan lah, gitu aja. Ya, bener. Apa sih kegiatan kalian semasa pandemi ini? Pastikan kegiatan di luar tuh sedikit berkurang. Kalau kegiatan kalian? Jadi, dari saya, Silakan. kegiatan dari saya, menurut saya melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat saya nyaman. Jika ada program-program OSIS, dan kan sekarang juga program OSIS banyak yang daring ya, Iya. daring gitu ya. Kita biasanya kumpul untuk briefing gitu, untuk membicarakan hal-hal apa yang akan dilakukan di dalam program tersebut. Kegiatannya apa di masa pandemi? Di masa pandemi sekarang juga karena tidak boleh keluar, juga banyak program yang secara daring dilakukan. Dan juga banyak program OSIS, banyak briefing juga, dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Dari kalian berdua, gimana perasaan kalian ketika tahu terpilih menjadi salah satu kandidat paslon? Siapa dong nih? Dulu. Sebelah ya. Ya, oke, silakan. Ya, kalau dari saya, alhamdulillah sih, saya merasa memiliki kebanggaan gitu sama diri sendiri. Kalau diri sendiri itu udah mampu sampai sini, udah mampu berjuang sampai saat ini, dan alhamdulillahnya dikasih kepercayaan menjadi pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, seperti itu. Dan patrnya? Dan saya juga diri sendiri merasa bangga dan juga sangat bahagia karena sudah dipercaya menjadi calon OSIS, dan semoga dengan ini saya kerjakan dengan amanah. Amin. Dan tambahan Pak, sebenarnya saya dari awal tuh nggak ada sih niat-niat buat jadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS gitu. Oh, nggak terlalu mengharapkan gitu Nggak ya? terlalu mengharapkan. Tapi kalau emang kita udah dikasih jabatan ya mau gimana, harus amanah. Harus amanah dan bertanggung jawab dengan apa yang dipilih. Terus tanggapan orang tua dan teman terdekat ketika tahu kalian terpilih jadi paslon? Ya. Kalau dari saya, orang tua saya sih dari sebelumnya yang saya seleksi itu tuh, yang bareng-bareng seleksi ketua OSIS, orang tua saya nanyain terus, "Dek, ini gimana? Kamu kepilih nggak?" gitu ya. Pas kemarin saya cerita, ya alhamdulillah gitu, senang juga orang tua. Ya alhamdulillah. Kalau dari patrnya? Dari saya juga karena memang saya dulu pernah menjadi penjabat sebagai ketua OSIS gitu ya. Ketua OSIS di mana, Pak? Kalau boleh tahu. Saya menjabat sebagai ketua OSIS di MTS ya, itu saya juga tidak menyangka sekali gitu. Tentang orang tua saya gitu, sangat senang sekali gitu dengan apa yang saya dapat, apa yang dipilih gitu dengan kandidat sebagai calon ketua OSIS gitu. Ya. Terus kalian boleh sharing-sharing ke kita dan para penonton tentang pengalaman kalian dalam berorganisasi di OSIS 1 tahun belakangan ini. Suka dan dukanya dalam berorganisasi. Untuk
1 tahun ke belakang ya, banyak sekali sih. Udah banyak kita lalui bersama, karena 1 tahun itu tidak mudah dan tidak secepat itu saja berlalu. Kita juga merasakan sedih, senang, dan bahagia bersama di saat berkumpul, menjalankan program, dan juga kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan ketika kita bersama. Dan juga saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari sebelum saya tidak bisa dan sampai sekarang saya bisa menjalankan itu gitu. Dan juga terima kasih pada yang sudah membimbing saya sampai saya bisa seperti ini. Ya. Hafid. Untuk saya 1 tahun yang berat Pak, sangat berat. Emang kenapa? Kok bisa dibilang gitu? Ya banyak sekali tantangannya Pak. Dari mulai teman kita, lalu memecahkan masalah, menyelesaikan masalah, itu tentunya hal-hal yang baru bagi saya Pak. Untuk menyelesaikan itu tentu tidak mudah, dan itu menjadikan saya dewasa, alhamdulillahnya. Itulah hikmah dari sebuah namanya masalah ya. Dan saya senang sih, saya sudah banyak berubah dari organisasi ini. Saya sudah banyak dibimbing, saya sudah mendapat banyak pelajaran yang luar biasa tentunya. Ya, terima kasih. Ya, seperti yang kita tahu bersama-sama, di sekolah kita ini ada kegiatan literasi Ya. yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di pagi hari. Bagaimana sih pendapat kalian tentang literasi di sekolah kita yang hanya menulis dan yang hanya membaca dan menulis ringkasan dari literasi? Menurut kalian itu membosankan atau tidak? Ya, dari saya, menurut saya sih itu membosankan ya. Membosankan. Ya, tentu dilihat dari yang lain juga, itu mimik-mimik mereka ketika menjalankan literasi di pagi hari itu seperti bosan dan tidak ada yang menyenangkan gitu. Ya. Jadi saya sih sudah memiliki ide untuk mereka agar berinovasi untuk menciptakan karya. Seperti yang kita sama-sama ketahui, di sekolah kita ini kan ada kegiatan literasi yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, bagaimana sih pendapat kalian tentang literasi di sekolah kita yang hanya membaca dan menulis hasil ringkasan? Menurut kalian berdua, itu membosankan atau tidak? Menurut kami sih, dan terkhusus saya sendiri ya, merasakan justru jujur ya, bosan dengan apa yang saya rasa dengan literasi seperti ini aja. Dan saya lihat dan saya rasakan semua yang dijelaskan atau yang ditulis dengan literasi itu banyak yang tidak dapat bermakna atau tidak dapat disimpulkan. Ya, mungkin saya tambahkan, mungkin kalau tidak dapat disimpulkan itu dari kitanya kan, dari perasaan bosan dan perasaan enggan gitu, jadi akhirnya kita tidak fokus ya, dan jadi otak tuh tidak menerima. Terus dari pasangan nomor urut 1 ini ada inovasi nggak agar literasi di sekolah kita ini berkembang? Kami berdua sih punya inovasi baru gitu untuk literasi yang cuma ini aja, atau yang menurut banyakkan orang itu membosankan. Apa itu inovasinya kalau boleh tahu? Ya, saya atau kami sudah kepikiran gitu ya, apa sih yang bakal kita lakuin biar ini nggak bosan, terus mereka merasa semangat gitu. Jadi nanti kita membuat sebuah kompetisi online, kan sekarang sudah lagi zamannya gitu ya, lagi zamannya mereka membuat cerita-cerita pendek yang biasanya di Wattpad gitu ya. Iya. Nah, Iya itu. itu menurut saya, yang saya lihat-lihat tuh membuat mereka semakin rajin membaca, semakin rajin menulis gitu ya. Jadi
wawasan mereka makin luas. ya semakin luas seperti itu sih menurut saya. Jadi itu tuh di ininya apa, diperuntukannya untuk semua siswa, bukan per kelas atau bagaimana. Jadi untuk siswa yang dapat membuat sebuah karya dengan baik dan nanti akan dijurikan atau dipresentasikan tentunya ya. Semoga inovasi dari kalian berjalan dengan lancar dan Amin. terlaksana. Amin. Kalian kan sudah terpilih dari paslon nih, ya. Ya. Pasti kalian sudah buat visi misi dong. Boleh dong dikasih tahu ke kami visi misi kalian tuh. Ya. Dari saya, kami di sini memiliki visi misi, yaitu visinya terwujudnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukatani yang mantap, mandiri, terampil, agamis, dan produktif berdasarkan akhlak dan budi pekerti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan misinya yang pertama yaitu mewujudkan peningkatan akhlak mulia dan budi pekerti luhur dengan mengadakan program keagamaan dan sehingga tercipta kematangan dalam berpikir. Ya, misinya yang kedua yaitu membudayakan kedisiplinan dan kemandirian yang tinggi agar tercipta lingkungan yang tertib. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk mengaplikasikan ide-ide mereka, Kreatif. ya, mengaplikasikan kreativitas mereka dengan cara membuat sebuah wadah atau perlombaan agar mereka atau karya mereka dapat apresiasi dari warga sekolah. Bagus. Iya. Visi misi yang bagus. Dan sama-sama kita ketahui, banyak program OSIS ini kan dijalankan secara daring. Iya. Jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apakah ada program terbaru dari kalian? Ya. Kalau di masa daring seperti ini sih, kami sudah terpikirkan untuk acara-acara seminar ya. Oh, seminar apa? Kayak tentang kewirausahaan atau tentang Lingkungan itu. ya bisa seperti itu, Iya. atau bisa masalah-masalah yang sedang booming di masa ini, dan kita akan bahas di dalam seminar itu. Dan kami akan mendatangkan narasumber dari luar sekolah. Terus kasih tahu dong jargon kalian ke penonton agar sama-sama tahu. Jargon kami 1, 2, 3. Harapan. Hilman Raffi pakai akhlak. Dan Nurani. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada para paslon yang sudah menyempatkan untuk hadir. Pilihlah dengan tulus, mantapkan hati dengan paslon pilihan kalian. Yuk bersama wujudkan Pilketos yang jujur dan bermartabat. Jangan lupa coblos online tanggal 23 November 2020. Jangan golput. Selamat hari ini. Ya.